Shalom semua. Hari ini kita akan membahas siapakah penglima musuh yang tewas di tangan Daud. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 18 itu disebut Sobah. Dan di dalam 1 Tawari pasal 19 ayat 18 disebut Sofak. Yang manakah yang sebenarnya? Apakah firman Tuhan dari 2 Samuel ini kontradik dengan 1 Tawarik? Sehingga kita menuduh Alkitab telah dipalsukan. Adakah ini benar demikian? Mari kita membahasnya. 2 Samuel pasal 10 ayat 18 berbunyi seperti ini. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda, kereta, dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sebab penglima tentera mereka dilukainya sedemikian hingga ia mati di sana. Perhatikan kata Soba yang saya warna merah. Kita membaca dari 1 Tawarik pasal 19 ayat 18 berbunyi seperti ini. Tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel, dan Daud membunuh dari orang Aram itu 7.000 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berjalan kaki. Juga Sofak, penglima tentera itu, dibunuhnya. Ya, jadi kita melihat sebenarnya di dalam bagian ini kita menemukan ada 2 perbezaan. Padahal yang ditulis dalam kedua ayat ini adalah peristiwa yang sama. Pertama, di sana orang pasukan berkuda ditulis di dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 18. Sedangkan di Tawarik pasal 19 ayat 18 ditulis pasukan berjalan kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah nama penglima tentera yang dibunuh oleh Daud. Jadi, mengapa saya memilih untuk membetulkan atau membahas tentang nama Sobab, penglima tentera mereka? Karena jika ini adalah orang yang sama, maka sudah tentu ayat firman Tuhan ini tidak kontradik. Walaupun yang satu menyebut pasukan berkuda dan Tawarik menyebut pasukan berjalan kaki, itu adalah perkara yang sinonim. Jika kita dapat menemukan apakah Sobab atau Sofak yang di dalam 1 Tawarik itu orang berbeza atau orang yang sama, karena itu kita nanti persoalan kita akan terjawab bahwa apakah ini kontradik atau kita yang salah memahami maksud dari penulis atau bagaimana 2 Samuel ditulis dan bagaimana Tawarik ditulis. Oke, kita lanjut. Tentang nama ganda di kalangan Israel tidak lagi menjadi perkara yang asing jika kita melihat dari sejarahnya. Nah, ini penting karena di dalam sejarah orang Israel adalah tidak asing bagi mereka untuk menggandakan nama mereka atau memiliki nama ganda, ya. Mengenai nama Sobak dan Sofak, ini dapat diberi ilustrasi sederhana, yaitu bagaimana mengucapkan 7 alias 7 menurut lidah orang Indonesia. Misalnya, kita lihat ya, ternyata kata 7 ini diucap beraneka ragam. Nah, ada yang sebutnya 7, ada yang sebutnya 7, ada yang sebutnya 7, ada yang sebutnya 7, dan 7. Demikian pula halnya dengan nama Sobak
dan so forth. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang harus kita paham, bagaimana orang-orang Israel menyebut nama mereka dan mereka juga memiliki nama ganda. Bandingkan pula bagaimana nama Ahmad ditulis beragam. Ada yang Ahkam, Ahmad, ada yang seperti Ahmad tetapi ejaannya berbeza, ada yang Ahmad, dan lain-lain. Jadi ini lebih kepada penyebutan nama sesuai dengan suku masing-masing, ya. Jadi kalau kita melihat naskah Ibrani dalam teks Mesoritik, nama Sobak itu seperti ini ya. Ya, kalau di dalam naskah Ibrani, teks Mesoritik, pertama dikatakan di sana muncul Kaf Bet Wasin. Jadi di sini ada bezanya, Bet. Di sini T, ya. Jadi disebutnya adalah Sobak. Di sini Sopak, ya. Di dalam teks Mesoritik. Dan kita juga melihat dalam naskah Septuaginta. Kalau kita lihatnya Sigma, Omega, Bet, Alpha, Kappa. Jadi sebutnya adalah Sobak. Nah, di sini Sigma, Omega, Phi, Alpha, Chi, Apakhi. Jadi kalau sebutannya adalah Sopak. Sopak, ini Sobak. Jadi kita mendapat kesimpulan adalah baik Sobak dalam 2 Samuel pasal 10 ayat 18 dan Sopak dalam 1 Tawarik pasal 19 ayat 18 adalah orang yang sama yang mempunyai nama lain atau disebut dengan nama lain. Ya, jadi ini bukan kontradik, ini bukan firman Tuhan yang salah atau dipalsukan, diubah-ubah. Ya, oleh karena banyak kontradik yang seperti ini, kita tidak boleh mengangkat kesimpulan bahwa Alkitab memiliki kontradiksi. Justru ayat-ayat ini mendukung peristiwa yang terjadi. Mengapa Tuhan membenarkan peristiwa yang sama ditulis dalam 2 kitab yang berbeza? Adalah untuk mengukuhkan peristiwa ini. Jika kita memiliki hanya satu naskah yang menulis peristiwa yang sama, kita memiliki banyak alasan untuk meragukan. Ya, jadi justru adanya banyak tulisan mengatakan sebuah peristiwa itu semakin mengukuhkan kebenaran. Misalnya, tentang Yesus. Tentang Yesus tidak ditulis oleh satu Injil seperti Injil Matius, tetapi ditulis oleh 4 Injil. Yaitu mereka melihat peristiwa yang sama dari sudut yang berbeza. Itu sebabnya jika kita melihat dari sudut Matius, kadang-kadang kita melihatnya seperti kontradik yang ditulis oleh Lukas. Jadi sebenarnya bukan kontradik, justru itu semakin menguatkan kebenaran sebuah peristiwa bahwa Yesus yang mereka tulis itu adalah kebenaran. Ya, jadi ini bukan kontradik. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya. Tuhan Yesus memberkati Anda.